Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan permintaan Bunda atau harapan Bunda dan putranya Yesus untuk mewujudkan sebuah gereja yang baru. Di dalam pesan 10 dikatakan terwujud satu gereja yang baru. Apalagi gereja yang baru? Tidak cukupkah gereja yang selama ini kita alami dan di dalamnya kita hayati semua nilai iman? Apakah tidak cukup? Yang paling pasti bahwa hampir setiap hari kita ini adalah umat yang baik. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, tapi pada dasarnya kita ini orang baik. Umat yang baik yang hidup sebagai warga gereja Katolik yang baik. Kita misa setiap pekan kok. Kita mengadakan devosi, rajin. Kita melaksanakan kewajiban kita kolekte on baik, sumbangan-sumbangan baik, apalagi kegiatan-kegiatan yang lain baik. Terus gereja model mana yang diharapkan oleh Bunda dan Yesus melalui pesan dalam nomor 10, pesan yang disampaikan mewujudkan satu gereja yang baru. Mengapa mewujudkan satu gereja yang baru? Bukan tanpa alasan Bunda Maria meminta kepada kita untuk mewujudkan satu gereja yang baru. Alasannya adalah bahwa secara alamiah, secara periodik, secara baik kita menjadi umat yang baik. Tetapi bahwa telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai yang menyebabkan Bunda Maria mencermati ini dan meminta kita untuk ikut mencermatinya. Bukan hanya mencermatinya, tapi menyadarinya bahwa ini kalau dibiarkan repot, bisa berbahaya bagi keutuhan iman orang-orang Kristiani, khususnya Katolik. Sekurang-kurangnya yang saya refleksikan itu ada 5 alasan. Mengapa harus mewujudkan satu gereja baru, atau boleh katakan gereja batin, gereja yang kualitatif, gereja yang bermutu, bukan hanya gereja yang kuantitatif dengan jumlah umat banyak, tapi kualitas iman itu begitulah. Pertama, orang beriman verbal. Nampaknya sekarang lebih banyak orang beriman secara verbal. Orang apa? Katolik. Wah, keren, Katolik. Katolik ya, hebat ya Katolik. Tunggu dulu, kualitas Katolikmu seperti apa? Itu yang dilihat. Kualitas Katolik kita itu nampak melalui kesaksian hidup. Nampak melalui bagaimana orang sungguh-sungguh menghayati iman itu secara sadar dan baik. Bukan hanya verbalistik, bangga di KTP Katolik, tetapi pola hidup non-Katolik. Nah, ini yang berat. Pergeseran terjadi. Hanya iman verbal, mengakui di mulut cara hidup tidak benar. Atau orang tidak beriman kualitatif. Tidak bermutu. Orang heran, katanya Katolik, cara hidupnya minta ampun, misalnya begitu. Gitu. Yang berikut, orang melihat iman sebagai tameng psikologis. Apa maksudnya? Tameng psikologis, bukan sebagai kebutuhan dasar. Jadi tameng psikologis artinya aku beriman itu yang penting supaya kalau aku ada masalah aku pergi berdoa. Berdoa dulu kalau ada masalah. Nanti pergi menangis di depan sakramen sampai air mata darah. Misalnya. Atau berdoa rosario sampai rosario itu aus. Misalnya.
Nah, ini yang namanya beriman, menganggap iman sebagai beriman secara apa? Tameng psikologis. Berdoa dikala dirundung masalah, dirundung persoalan. Bukan begitu. Orang yang beriman secara kualitatif adalah dalam situasi untung, malang, susah, senang, bagi dia Tuhan harus aku dekati terus. Supaya sungguh-sungguh aku dimurnikan, disucikan, sehingga aku pantas berdiri di hadiratnya dalam segala situasi. Situasi hidup keluargaku, aku oke di sana. Situasi bekerja di kantor, di mana saja, aku oke di sana. Situasi dalam lingkungan sosial, aku oke di sana. Situasi di mana saja, aku oke. Karena kehadiranku adalah kehadiran yang memancarkan kehadiran Tuhan. Kehadiran yang memancarkan bahwa orang melihat bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Tidak hanya melihat saya doang, tetapi melihat Allah bekerja dalam diri saya. Yang ketiga adalah orang tidak mempunyai prinsip iman yang teguh. Mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran lip service. Kita lihat, ya, ajaran-ajaran yang begitu banyak teori psikologis, teori-teori ilmiah, atau ajaran-ajaran yang begitu hebat, membingungkan kita, semuanya bagus. Istilah saya itu adalah berwajah rembulan. Begitu dia cerita, wow, kaget. Yes, tetapi berwajah rembulan, tapi di baliknya ada racun. Ada racun. Karena itu maka orang mudah goyah. Orang mudah ikuti. Oh, ikut kami, itu kami punya bagus loh ini. Ikut dia. Sesat, bingung, baru tidak tahu bagaimana, kembali lagi. Orang mudah pindah iman, agama. Karena apa? Tawaran-tawaran lip service. Yang nikmat, yang bagus, yang enak. Padahal di balik itu banyak hal yang tidak benar. Karakter berpikir secara Katolik lemah, terbawa arus. Orang bilang Katolik, tapi karakter dia lemah. Pemahaman dia tentang dasar-dasar iman kurang. Sehingga terbawa arus. Ditanya, kenapa Pak, maaf, tak-takan itu? Arca Bunda Maria di situ. Apakah itu bukan penyembahan? Tanya Romo Fritz akan jelaskan. Loh, aku tanya kau kok. Harus tanya Romo Fritz. Gimana mempertanggungjawabkan itu? Nah, ini kita tidak belajar. Tapi di sini media untuk belajar banyak. Mulai dari De Verbum, Sep, Kep, dan sebagainya. Tapi orang harus bertanya. Kalau tidak bertanya, tidak bisa. Kan tidak semua masuk Kep, Sep, atau De Verbum. Orang harus bertanya. Punya kerendahan hati untuk bertanya. Mengapa begini, mengapa begitu? Sehingga ini dicerdaskan. Iman kita itu iman rasional, iman yang cerdas. Dengan demikian kita tidak mudah terbawa dengan godaan-godaan zaman sekarang ini. Semuanya kenapa bagus sekali. Tunggu dulu, banyak orang yang sesat. Saya nggak usah beri contoh, tapi banyak kali orang datang ke saya mengatakan, aduh Romo, saya coba waktu itu, saya timbang baik-baik, saya tidak harus begini. Saya dalam hati, siapa suruh? Itu loh, iya, itu karena terbawa. Rayuan-rayuan semua sekarang bagus sekali. Orang kalau nggak memiliki keteguhan iman, mudah terseret di dalamnya. Orang yang berikut adalah orang tidak melihat bahwa iman Katolik adalah iman yang menghidupi tradisi secara utuh. Gereja Katolik itu gereja ibu dari semua gereja. Itu gereja yang mewarisi segalanya. Tahun 1054 kita pecah, ya, Ortodoks dengan Katolik. 1517 dengan Luther dan sebagainya. Tetapi gereja Katolik adalah gereja ibu, gereja yang berpegang teguh pada berbagai macam tradisi yang kita hidupi sampai sekarang. Kita menghidupi 7 sakramen, semua utuh kita jalankan dan kita sungguh berpegang teguh padanya secara baik. Lalu yang berikut, kita mengadakan tradisi adorasi dalam gereja Katolik luar biasa. Devosi kepada siapa saja. Tawaran devosi itu datang bersandar kepada santo ini, santa ini dan sebagainya. Ada peluang.
ada pengakuan, tobat, dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita diberi kemungkinan untuk menghargai apa yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Ketika disalib, Yesus memberikan bundanya agar dihargai, dihormati. Bunda Maria diserahkan kepada manusia atas nama Yohanes. Karena itu maka kita sungguh-sungguh menjadikan Bunda Maria sebagai bunda yang memberikan kita kelembutan, kelemah lembutan, kasih sayang, cinta. Itu memperteguh kehadiran dengan mentalitas atau sikap seorang ibu di dalam gereja itu dipancarkan oleh bunda. Maka mengapa kita menghargai dia? Mengapa kita selalu menghayati gereja Katolik itu memang gereja yang menekankan seperti apa mentalitas kaum laki, tetapi itu diimbangi oleh kehadiran Bunda Maria yang membuat kita mengalami apa itu kebaikan, cinta, kelemah lembutan, kasih sayang dan sebagainya. Maka jangan heran kalau orang banyak lari ke Bunda dalam segala situasi hidup, karena orang merasakan memberi berserah pada penyelenggaraan Tuhan melalui Bunda Maria, rasanya adem, rasanya aduh bagus sekali, nikmat sekali. Karena itu maka aneh kalau kita tidak menghargai Bunda Maria atau tidak mendekatkan diri melalui kepada Bunda Maria. Lalu yang berikut adalah pengaruh nilai-nilai modernisme yang menggerus nilai-nilai iman dalam diri orang Katolik. Salah satunya adalah persaudaraan dan kekeluargaan kita makin lemah karena adanya perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Masing-masing asik sendiri dengan HP-nya, semuanya, emailnya, Facebooknya dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh sehingga persaudaraan dan kekeluargaan itu makin lemah. Coba lihat, sekarang anak-anak itu didresur untuk bergaul dengan teknologi komunikasi karena sistem pendidikan tidak bisa langsung. Jangan kira tidak berefek setelah COVID selesai. Oh, tunggu. Nanti akan ada efeknya. Anak-anak sekarang itu bergaul dengan mesin itu terus. Begitu COVID selesai akan membekas. Dia ada namanya teknologi minded. Akan dia lebih cenderung bergaul dengan HP-nya dan sebagainya. Dan itu bukan tidak pengaruh terhadap kekeluargaan dan persaudaraannya nanti di dalam keluarga maupun dengan teman-temannya. Itu sangat berpengaruh. Dan bukan hanya anak-anak, kita semua. Ini adalah satu panorama sosial yang sangat mempengaruhi kita kuat sekali. Dan itu kalau tidak disadari, bisa lihat, sekarang banyak bersaudara itu tidak akrab, berkelahi rampas harta lah. Ya toh, rampas harta, orang tua tinggalkan ini perusahaan, tinggalkan ini, oh berkelahi. Sudah berkelahi ya masing-masing pecah. Kasihan, hanya karena harta. Maka harta habis. Harta nilainya rendah dibanding dengan kita yang keluar dari kandungan yang sama. Sayang. Lalu mentalitas instan membuat orang menjadi pribadi yang dangkal. Mau potong kompas, halalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Orang tidak menghargai yang namanya keringat lagi. Pola proses orang tidak hargai. Orang semaunya. Potong kompas, membenarkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Itu juga hubungan dengan hedonisme. Mau nikmat saja. Jadi orang tidak peduli. Orang membenarkan berbagai macam cara. Lalu ya karena misalnya sikap yang berikut adalah mental hedonisme. Itu kalau saya punya istilah itu orang yang mencari kenikmatan mengecap kenikmatan yang beracun. Wow. Nikmat tapi racunnya minta ampun. Orang misalnya narkoba, siapa bilang tidak nikmat? Tapi racun. Perselingkuhan, siapa bilang tidak nikmat? Oh, tapi racunnya luar biasa. Racun untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, dan untuk masyarakat. Kalau ketahuan. Itu karena mental hedonistik. Orang tidak bertumpu pada iman, maka akhirnya seperti itu. Dan seperti yang berikut kita dua bacaan tadi, itu
mengusung namanya mental nekrofil, mental pembunuh. Tadi bacaan pertama kita lihat Yeremia itu mau dibunuh. Dan di dalam Injil betul-betul Yohanes dibunuh. Itu bukan tidak gampang. Pembunuhan yang dimaksudkan di sini untuk zaman modern sini ya jelas peperangan di mana-mana. Tetapi satu pembunuhan aktual yang harus dicatat adalah yang dikatakan pembunuhan aktual itu nampak melalui memarahi orang, iri, menghancurkan karakter orang dan membicarakan kejelekannya. Itu adalah pembunuhan aktual. Gosip-gosip itu adalah kategori pembunuhan aktual jauh lebih sadis daripada orang dibunuh secara langsung. Karena orang bunuh secara langsung nggak malu lagi toh. Dia sudah dikubur masih rasa malu atau masih rasa sakit. Nah, tapi kalau saya katakan, Fritz Meko, kau goblok, kau begini di hadapan banyak orang, saya rasa sakit dong. Selama saya masih hidup, saya akan ingat terus dan itu tersakiti. Mutilasi rasa saya. Rasa saya itu dipotong. Wow, sakit. Itu adalah mental nekrofil yang bisa terjadi. Apalagi sekarang ada yang namanya industri gosip. Di televisi kan ada industri gosip. Iya, bicarakan artis-artis punya nama, rumah tangga. Dan tidak perlu di televisi, kita semua juga menciptakan industri gosip. Di dalam pertemuan di restoran, ya kan? Atau di mana saja. Kalau bertemu omong orang enak berjam-jam. Omong kebaikan hanya 5 menit. Begitu omong orang punya kejelekan 2 jam pun nggak selesai. Matilah. Itu yang namanya industri gosip yang menggelinding di antara kita. Nah itu. Oleh karena itu melihat kenyataan 6 alasan ini bukan tanpa alasan Bunda Maria dan Yesus meminta kita untuk menciptakan satu gereja kualitatif. Gereja yang betul-betul gereja batin. Gereja yang membuat orang itu bisa bertumpu padanya. Yesus dan Maria minta sangat berduka melihat kenyataan ini. Apalagi disoroti di situ kami sebagai orang yang membingkai iman umat oleh Bunda dilihat telah berpaling dari Yesus dan Bundanya. Akibatnya membawa skandalum di dalam umat. Kami tidak membimbing umat sesuai dengan hal yang benar dan baik. Akibatnya mendukakan Bunda dan mendukakan Yesus. Itu oleh kami. Pemimpin-pemimpin tidak menjadi bingkai iman, bingkai etika, moral yang kurang berkenan. Sehingga bisa membuat umat juga tidak punya pola anutan yang baik. Maka sebenarnya tobat dan penyesalan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu gereja baru atau gereja batin. Tobat dan penyesalan. Tobat membawa kesadaran untuk hidup dalam hadirat Allah. Atau beberapa minggu lalu saya katakan di sini, coram Deo ambulamus. Tobat membuat kita berjalan dalam hadirat Allah. Artinya membiarkan sifat-sifat Allah itu terpancar dalam diri kita. Kita mohon, ya Tuhan, biarkan sifat-sifat-Mu yang ilahi masuk dalam diri saya sehingga saya dapat pancarkan melalui hidup saya. Paling tidak kalau bisa aku memiliki kandungan kasih yang baik, mumpuni. Kandungan cinta yang baik, kandungan rasa adil, benar, damai yang baik, agar aku pancarkan dalam keluarga saya, lingkungan di mana saya bekerja, lingkungan di mana saya tinggal, dan lingkungan di mana saya datangi. Kalau bisa. Jadi orang melihat saya, orang, wow ini luar biasa. Bukan hanya dirinya doang, Antonius doang, Adrian doang, tetapi aku sungguh melihat Tuhan hidup dalam dirinya. Kalau seperti itu, mau apa lagi? Lalu menghargai hidup kita sebagai anugerah dari Allah. Hidup itu hadiah. Ulang-ulang saya katakan di sini. Hidup kita adalah satu hadiah yang berarti dari Tuhan. Karena itu hadiah itu jangan dibuat busuk, tapi harus dibuat harum. Sehingga orang itu menerima hadiah diri kita itu baik. Mana ada orang yang temannya merayakan ulang tahun, dia memberikan hadiah barang yang busuk. Nggak ada itu.
paling tidak beri coklat lah, atau hal-hal yang enak yang bisa tidak ada orang yang memberi memberi cirit apalah anjing atau kucing untuk temannya yang ulang tahun. Iya. Jadi hidup kita ya begitu. Lalu kemudian yang berikut, hidup ini sebagai sebuah siarah. Orang-orang mengatakan homo viator. Manusia adalah makhluk pesiara. Dia bersiara berarti dia mencari dong. Bersiara itu artinya memungut. Memungut. Karena apa? Sebuah siara itu akan diwarnai dengan pengalaman-pengalaman. Dia orang akan mengalami kisah dan pengalaman. Dia mengalami kisah dan pengalaman itu memperkaya dirinya sehingga ia menjadi pribadi yang bernas. Jadi orang bilang, wow, dia itu memang hebat. Oh hebat karena apa? Memang dari dulu dia selalu begini. Bernaslah. Siaranya itu berartilah. Siaranya itu enggak sia-sialah. Artinya apa? Sepanjang rahmat hidupnya itu dia gunakan secara baik sehingga sungguh berarti bagi sesama. Itu berarti bagi sesama. Jadi hidup menjadi siarah itu artinya apa? Sepanjang siarah itu harus membersihkan hal yang baik bagi sesama, terutama di dalam lingkungan kecil. Saya selalu dalam analisa sistem saya selalu katakan ada yang ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ring 1 adalah misalnya dalam keluarga, suami istri, anak-anak, bapak ibu dan anak-anak. Ring 2 adalah satpam, tukang taman, tukang pembantu, tukang masak dan sebagainya. Itu ring 2. Ring 3 adalah rekanan-rekanan kita. Ring 4 lingkungan, ring 5 atau ring berikut pemerintah lah dan sebagainya. Itu dibangun, tetapi kualitas relasi dalam ring itu menentukan itu dari ring satunya. Kalau ring 1 bagus, otomatis di ring yang lain baik. Ring 2 baik. Dan yang berikut adalah rendah hati. Sadar bahwa kita tidak sempurna. Saling belajar. Rendah hati. Saya cerita ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu lah. Satu anak-anak kami di Sofirdi. Saya minta, sini dulu. Engkau pergi dulu ya, belikan saya itu kabel charger HP. Lalu dia bilang, ya pastor, apakah charger yang ori atau yang apa? Aku bingung, apa itu ori ya? Betul-betul saya blank. Saya bilang, Gus, apa itu ori? Original pastor. Aku sekolah tinggi-tinggi ori aja nggak tahu. Iya benar, ini yang model begini. Kadang-kadang kita pikir kita sudah pintar dalam banyak hal. Dalam hal praksis ternyata enggak. Karena itu memang kerendahan hati untuk belajar itu. Makanya kalau saya naik di bawah paman beca kemana-mana atau taksi, saya biasanya umpan mereka cerita. Ketika mereka cerita saya diam. Karena itu bentuk kerendahan hati untuk mendengar ilmunya mereka. Begitu saya turun dari taksi, saya dapat banyak dari dia. Karena mereka bertemu dengan banyak orang. Dan mereka keep semua yang mereka pernah dapat dari penumpang. Dan mereka adalah muara nilai dari apa yang mereka dengar. Begitu saya naik, saya umpan, dia omong, aku diam, nikmati. Saya diam-diam tulis di HP begitu. Benar. Dan banyak buku saya itu, nanti coba lihat, banyak muncul dari, saya ambil dari temuan-temuan di taksi, lalu di becak, sama, atau di terminal. Jadi kalau di terminal itu saya nggak asik dan saya punya HP sendiri. Tapi saya hanya buang senyum aja. Gimana? Halo? Dia omong. Saya makin umpan, dia omong. Saya tangkap banyak. Sudah itu nanti di atas bis, saya catat apa yang tadi dia omong. Nanti waktu saya nulis buku, itu saya keluarkan. Itulah bentuk kerendahan hati untuk bisa belajar dari orang. Jadi saya biar doktor atau apa, itu bukan juru selamat untuk membuat kau pintar. Tidak. Kerendahan hati itu menjadi juru selamat untuk bisa memperkaya hidup kita. Nah, banyak kali orang orang begitu terpukau dengan status orang sampai lupa bahwa dia juga punya kelemahan. Yang tadi orang mungkin anak karyawan di Sofir mengatakan, Romo Fritz begini. Begitu tanya tentang ori, mana tahu? Iya, ini yang saya rasa malu sesudah itu. Saya bilang tidak. Rendah hati itu adalah cara paling tepat untuk bisa menjadi manusia bernas. Kalau enggak, kita pikir kita pintar, tahu-tahu tidak.
Yang berikut dikatakan di pesan 10, berani, rendah hati dan berani. Berani bersaksi dong, berani bersaksi. Saya di dalam forum sastra nasional, saya masuk di situ, orang kenal saya diminta untuk ini. Memang di situ saya tidak terlalu menonjolkan sebagai imam, tetapi orang tahu. Lalu satu saat ada satu yang mencoba untuk SMS saya, WA saya, ya Romo coba nulis tentang ini sedikit, apa segala macam. Saya bilang boleh. Dia minta saya untuk nulis sedikit spirit iman lah, iman Kristiani melalui itu. Tetapi saya mengemasnya di dalam nilai-nilai universal, sehingga itu bisa diterima. Saya tidak akan mengatakan di dalam Injil suci Matius gini, tidak mungkin. Itu resisten. Tetapi bagaimana mengemas dalam ini sehingga itu bisa diterima. Dan yang paling pasti bahwa kesaksian itu penting. Kita bersaksi berdasarkan dorongan dari kualitas iman yang kita miliki. Tanda salib aja harus tutup begini, gimana itu? Ya itu lucu Saya iya betul. Itu tidak untuk saya, enggak. Makanya orang bilang simbol itu adalah ungkapan spontan terhadap apa yang membenam di dalam dirimu. Kalau itu aja nggak bisa, ya Allah gimana? Keberanian untuk bersaksi, bicara apa yang benar, apa yang adil, apa yang itu paling benar. Dengan berpegang pada hal ini, maka harapan Bunda Maria dan Yesus untuk mewujudkan gereja yang baru itu maksud. Gereja yang diwarnai dengan kerendahan hati dan keberanian untuk mewujudkan memantulkan iman yang berkualitas, iman yang mumpuni. Hanya dengan itu kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bunda Maria yang bernas, berisi, berkualitas. Dan kalau itu kita berkualitas, maka gereja secara institutif pasti baik. Gereja sebagai institusi, mulai dari paus sampai uskup dan sampai paroki-paroki. Kalau kita bernas, gereja secara institutif juga pasti akan terdukung secara baik. Dan dengan demikian, maka sudah pasti bahwa apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Bunda Maria dan Yesus sungguh-sungguh gayung bersambut karena kita sungguh bersedia untuk mengikutinya. Amin.